diikhlaskan aja. Nah, doa ke Allah. Ya Allah, berilah aku rezeki yang melebihi dari yang dari aja gitu misalkannya. Berarti karena ibu itu kan sebagai madrasatul ula ya, sekolah yang utama bagi anak-anaknya. Prinsip dagang yang diajarkan Khadijah di dalam Islam. Oke ya, kisahnya menarik banget. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di acara ngobrol perkara Islam. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang sudah menyempurnakan Islam ini dengan sesempurnanya sehingga sampai dengan saat ini kita bisa melaksanakan risalah-risalah yang telah beliau ajarkan. Nah, kembali ke ngopi di minggu keempat seperti biasa nih Bu, diisi sama ibu-ibu kajian Muslimah. Di hadapan Lia nih, Lia ditemenin sama ibu narasumber yang cantik-cantik banget. Dan kita kenalan dulu. Tapi sebelum kenalan, tema kita tuh hari ini apa ya Bu? Nah, temanya sangat engaging banget nih. Muslimah berbisnis, why not? Jadi muslimah punya kesibukan lain di luar urusan rumah tangga, ngurusin suami, anak, apalagi sekarang dengan adanya PJJ ya, ditambah lagi berbisnis. Keren banget. Nah, sebelumnya nih, kita kenalan dulu ya sama dua narasumber yang nemenin ngobrol ya sore hari ini. Di sebelah kanan Lia nih, ada Ibu Fitri Nurahyani. Beliau ini, Assalamualaikum Ibu, apa kabar Bu? Cantik banget Bu pakai pink sore hari ini. Kita kenalan ya. Ibu Fitri ini, beliau ini adalah Ibu DKM Masjid Asyidi dan punya segudang banyak banget kegiatan beliau. Salah satunya adalah pendamping kader Posyandu Kecamatan Limberu, lalu koordinator pementor pabrik Rabani Uber dan Cinambo, kemudian mengajar keterampilan dengan membatik malam dingin. Ya, terus nih, ibu ini adalah pengasuh Sekoper Cinta. Sekoper Cinta, apakah itu Sekoper Cinta? Ternyata nih pas lihat bisik-bisik Bu, emang apa sih Bu Sekoper? Ternyata Sekoper itu adalah Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Keren banget Ibu, sukses terus ya Bu. Dan di samping dia nih yang ini, siapa sih yang gak kenal sama Bunda Eni? Assalamualaikum Bun. Apa kabar Bun? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, Bunda Eni ini pelaku bisnis. Terus yang lihat tahu beliau tuh bisnisannya banyak, dari makanan ya Bun, minuman, salon kecantikan banyak banget. Dan yang paling keren beliau ini adalah pengasuh grup mami berbisnis ya Bun ya. Keren banget. Grup apa sih Bun namanya? Jual dan Jasa Gria Winaya ya. Nah, itu deh, kita udah kenalannya. Nah, sekarang pengen nggak sih jadi Khadijah Zaman Now? Khadijah Zaman Now itu berarti pelaku bisnis zaman sekarang. Nah, sekarang saya mau nanya dulu nih sama Ibu Fitri. Bu, sebenarnya nih kan kodrat wanita itu, apalagi yang sudah berumah tangga ya, pasti di rumah ya Bu. Di rumah, urus anak, suami gitu ya. Terus apalagi sekarang PJJ online. Waduh, mama-mama stres banget ya PJJ online ya. Tapi misalkan kita pengen punya kesibukan nih, salah satunya adalah pengen hasil uang sendiri gitu ya, di luar dari uang yang dikasih sama suami. Nah, kira-kira nih Bu, boleh nggak Bu dilihat dari sejarah Islam atau apa gitu? Nah, Ibu ceritain sama kita nih, karena zaman now ini kayaknya mami-mami itu lebih smart, gitu ya, lebih cerdas gitu, kepengen aja gitu mandiri secara finansial. Silakan Ibu. Alhamdulillah ya. Kalau menurut apa yang tadi dipaparkan oleh Bu Lia, ya pertanyaan tadi, sebetulnya wanita itu boleh berkiprah di segala bidang, termasuk dalam masalah bisnis, gitu ya, bisnis apa aja, kita itu diperbolehkan karena kalau misalnya kita melihat ya, termasuk saya sendiri istilahnya apa,
mencontoh gitu. Saya juga sebetulnya ikut juga pelaku gitu ya, pelaku, dan saya mencontohkan seperti Khadijah binti Khuwailid gitu ya. Khadijah itu seorang bisniswoman sejati gitu ya. Tapi dia tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan. Ketika dia sebagai istri juga, waktu istri dari Rasulullah gitu ya. Ketika dia sebelum menikah dengan Rasulullah pun gitu kan, dia sudah menjadi seorang woman gitu, bisnis woman gitu. Nah ini kalau misalnya kita mengutip dari hadis, kalau misalnya kita lihat sejarah gitu ya, sejarah dari Khadijah gitu ya, saya mengutip dari hadis hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan wanita yang terbaik yang ada adalah wanita Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid ya. Dan Ali bin Abi Thalib pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita dunia pada masanya adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah binti Khuwailid ya. Di sini dikatakan gitu ya, bagaimana Khadijah sebagai seorang pengusaha gitu ya, sebagai seorang pengusaha muslimah khususnya dalam perdagangan. Beliau itu kalau dikatakan sekarang perdagangannya bukan kelas ecek-ecek gitu ya. Kalau kita mah ya masih kena antar ya bunda ya, tapi yang mudah-mudahan ke depannya bisa ya bunda ya. Sekarang juga subhanallah gitu ya kalau saya lihat bunda itu gitu ya. Nah, Khadijah ini gitu ketika di zaman masa jahiliyah gitu ya, Khadijah itu begitu perdagangannya itu tidak hanya sekitar di Mekah saja gitu, tapi dia sampai bisa ke Syam, keluar negeri gitu ya. Luar negeri gitu. Kalau bahasa keren namanya Eropa gitu ya, istilahnya melanglang dunia. Ya, kalau mungkin bahasa sekarang itu ekspor gitu ya. Betul sekali, tepat sekali gitu ya. Nah, Khadijah gitu kan memulai bisnisnya itu, kebetulan Khadijah itu kan dari keluarga, memang asalnya keluarganya itu kaya betul, latar belakangnya kaya, orang tuanya pebisnis juga gitu. Dan Khadijah itu menurunkan bisnis keluarganya ketika keluarganya meninggal gitu, pada saat Khadijah itu beranjak dewasa gitu ya, diteruskan betul. Nah ternyata walaupun misalnya dia dalam usia beranjak dewasa meneruskan bisnis orang tuanya, usahanya itu semakin maju. Kalau kebanyakan kalau kita nanya usaha yang mau misalnya meneruskan ke orang tua pada misal gitu ya. Nah tapi Khadijah itu sebaliknya. Dan Khadijah di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu dikenal istilahnya perempuan yang subhanallah gitu ya, istilahnya kelas tinggi. Khadijah juga pada masa jahiliyah dikenal juga sebagai perempuan yang suci, makanya dikenal sebagai at-tahirah gitu ya, karena dia menjaga kesuciannya meskipun dia tapi bukan berarti dia meninggalkan kodratnya, tetap dia menjaga kesucian dirinya. Walaupun sejarah mencatat beliau pernah menikah juga gitu ya, menikah ketika sebelum dengan Rasulullah gitu ya. Tapi itu tidak menjadikan dia fitrahnya itu sebagai perempuan yang suci itu gitu ya, dia yang dijuluki sebagai perempuan suci, dia tetap memelihara. Nah, Khadijah dalam berbisnis ini dia menekankan kejujuran dan kalau tidak salah kejujuran kepercayaan kepada para pekerjanya. Pekerjanya kebanyakan pada saat itu adalah masyarakat Quraisy. Nah, yang dia seleksi itu bukan pendidikannya. Gitu. Kalau zaman sekarangnya istilah nama tinggal mana latar belakangnya. Tapi Khadijah itu lebih mengutamakan dia kejujuran dan akhlaknya mungkin ya. Betul, akhlaknya dan kepercayaan dan amanahnya itu. Dan itu ternyata menghantarkan dia bertemu dengan Rasulullah, pribadi Rasulullah gitu. Dan itu ternyata gitu ketika Rasulullah menjadi pekerjanya gitu ya, pekerja Khadijah pada saat itu masih bujangnya, masih bujang gitu. Khadijah tuh melihat dari pribadi Rasulullah tuh ada pandangan seperti itu. Dan akhirnya ketika ditawarkan, dan karena kebetulan Rasulullah dikenal pada saat masyarakat itu sebagai orang yang terpercaya, dan dia ingin membuktikan Khadijah itu, perkataan masyarakat Quraisy itu gitu ya di Mekah itu betul nggak sih gitu yang namanya Muhammad ini terpercaya. Makanya ketika pamannya datang menawarkan gitu, ketika pamannya mendengar bahwa Khadijah itu akan mengadakan kafilah dagang ke Syam gitu ya, kafilah dagang ke Syam. Nah, Abi Thalib gitu ya, pamannya Rasulullah itu menawarkan bagaimana kalau misalnya Muhammad ini ikut juga gitu ceritanya gitu ya. Nah, akhirnya ketika setelah negosiasi dan akhirnya
karena Khadijah mendengar bahwa akhlak Rasulullah itu begini gitu ya, dia ingin membuktikan. Akhirnya diterima, dan ternyata sejarah membuktikan bahwa Rasulullah itu gitu ya, ketika dia berdagang ditemani dengan budaknya Khadijah yang namanya Maisarah gitu ya, Maisarah gitu. Tujuannya apa gitu ya, dia mau menyertakan budaknya itu sebetulnya untuk menyelidiki juga gitu ya, pengen tahu dagangnya Rasul itu seperti apa gitu ya. Kalau bahasa sekarang mungkin Maisarah ini spy gitu ya. Betul sekali gitu ya. Mata-mata gitu. Betul sekali, betul gitu ya. Dan itu ternyata ketika berdagang ke Syam itu subhanallah gitu ya, Rasulullah berdagang dengan cara yang unik gitu ya, cara yang unik, dan ternyata dengan keunikannya itulah Rasulullah mendapatkan keuntungan yang besar yang berlipat-lipat ganda. Dan itu ternyata dibandingkan dengan kafilah yang lain, pedagang yang lain, ternyata Rasulullah yang istilahnya mah paling banyak keuntungannya memberikan perdagangan kepada Khadijah. Nah, setelah pulang sukses gitu. Nah, ketika kembali lagi dari Syam ke Mekah, kemudian kan kalau dulu mah istilahnya barter ya. Jadi dari Mekah bawa perdagangan gitu ya ke Syam. Nah, dari Syam nanti setelah urusan perdagangan dari Mekah selesai, belanja lagi. Dari Syam itu apa nih gitu kan, barang-barang apa nih yang dibutuhkan di Mekah, masyarakat Mekah. Nah, itu dibawa, dijual lagi di Mekah. Dan itu ternyata laku juga gitu ya. Dan ketika mencapai perbatasan itu, Maisarah itu bilang kepada Rasulullah gitu ya, pada situ, Wahai Muhammad, silahkan Anda duluan menghadap, kata gitu. Kalau bahasa kita mah gitu ya, menghadap. Padahal Maisarah itu ingin sebenarnya ingin melaporkan nanti belakangan gitu, tidak bareng-barengan dengan Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad datang ke Khadijah dan melaporkan hasil perdagangan ini. Khadijah begitu takjub ketika mendengar laporan dari Muhammad itu. Nah, setelah Nabi Muhammad selesai gitu kan, sorenya Maisarah datang kepada Khadijah dan melaporkan. Ternyata selain melaporkan cara berdagang Rasulullah, ada tambahan lainnya gitu kan. Ada naik plus-plusnya bahwa Rasulullah akhirnya begini gitu ya, disampaikan. Dan itu menambah ketertarikan Khadijah kepada Nabi Muhammad gitu ya. Nabi Muhammad, dan akhirnya apa? Cinta bersemi gitu ya. Dan mungkin ibu-ibu lah tahu ya cerita selanjutnya bagaimana. Betul. Iya. Jadi akhirnya karena Khadijah ternyata selain cara berdagang yang unik gitu dan akhlaknya yang terpuji begitu gitu ya, ternyata dia akhirnya ingin menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai suaminya, sebagai pendampingnya. Dan sejarah mencatat bagaimana Khadijah menyiapkan gitu kan, meminang. Kalau pada saat itu kan zaman dulu katakan tabu ya, kalau misalnya perempuan meminang dulu gitu ya. Tapi Khadijah ingin mendobrak tradisi seperti itu, dan dia kemudian akhirnya meminang Rasulullah gitu ya. Walaupun ya di cerita yang lain gitu kan, Rasulullah melamar Khadijah itu dengan mahar yang tidak main-main gitu ya. Yang ternyata sejarah mencatat maharnya Nabi Muhammad itu kepada Khadijah tidak ada yang menandingi sampai sekarang juga. Iya, 25 unta merah. Unta merah. Dulu dinarnya gitu, dan itu ternyata kalau dinominalkan gitu kan, subhanallah gitu kan, berapa, bukan gitu ya. Nah itu ya, dan ternyata setelah itu tuh Islam tabungan Nabi Muhammad dari awalnya menjadi Islam kerja di Khadijah itu ya. Gitu ya. Dan ternyata gitu ya, setelah menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad gitu, dan Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, bisnisnya itu dia serahkan kepada suaminya, dia percayakan. Tapi bukan berarti dia jadi mundur, tidak, tetap dia sebagai bisnis woman juga, tapi dia lebih istilahnya mah ya sebagai backup di belakangnya. Betul, karena dia menghargai bahwa Nabi Muhammad itu sebagai suaminya, sebagai rumah tangganya. Nah di situ, apalagi setelah Rasulullah Nabi Muhammad akan menjadi Nabi dan Rasul gitu kan, Khadijah ini menjadi sebagai istilahnya mah penopang dana dakwah Rasulullah sampai istilahnya mah habis-habisan gitu ya. Sampai habis-habisan. Apakah Khadijah itu Bunda tenang iklan gitu ya. Khadijah gitu ya, ketika tidak menyesal ketika hartanya habis gitu ya, dipakai untuk menopang dakwah Rasulullah. Nah di sini mungkin bisa jadi kita gitu ya, sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu tidak salah ketika kita berbisnis gitu ya. Apakah
itu bisnisnya online gitu ya, yang penting ada penghasilan, ya sah-sah saja. Kalau misalnya asal tidak meninggalkan potret dia sebagai perempuan, sebagai seorang istri, dan juga sebagai ibu bagi anak. Gitu intinya. Seru ya kalau udah ceritain Sirah Nabawi ya, seru banget ini. Berarti it's okay ya, nggak apa-apa gitu asal bagi waktunya itu ya. Betul. Nah sekarang nih, ini padat banget nih dari Bu Fitri. Sekarang dia mau nanya nih sama pelaku bisnis. Dia mau nanya nih sama Bunda Eni. Bun, awalnya kan berarti bisnis itu setelah menikah kan gitu. Nela mau nanya dulu sama Bunda nih. Kenapa sih Bun gitu mau capek-capean buka bisnis? Nah, kenapa gitu? Apa yang waktu itu Bunda kepikiran, aku mau deh buka bisnis gitu. Apakah pengen punya kesibukan atau pengen mandiri secara finansial? Maksudnya mandiri secara finansial ini dikasih sama suami tapi Bunda tuh pengen punya uang sendiri gitu. Nah, coba Bun ceritain nih. Siapa tahu nih cerita Bunda ini menginspirasi mami-mami di luar sana, muslimah di luar sana. Silakan. Terima kasih Telia. Mungkin kalau awal berbisnis mungkinnya saya tidak dari setelah menikah. Oh, dari ini ya? Dari zaman sekolah juga ya, masih menjajakan makanan ya yang buatan ibu saya yang saya bikin. Jadi dibawa ke sekolah tuh makanan bikin kue apa ya, bikin kue apa dibawa. Terus berawal dari hobi juga. Nah setelah saya menikah, tentunya ketika saya memiliki potensi yang saya punya, keterampilan terutama ya, saya tuh keterampilan di bidang beraneka ragam ya, keterampilan saya miliki. Kemudian setelah itu berawal dari ya ibu-ibu maklum ya mungkinnya kebutuhan, berawal dari kebutuhan. Awalnya sih dia dari hobi ditunjang dan kebutuhan sehari-hari. Sebetulnya sih untuk membantu suami juga menafkahi kita. Tapi di sisi lain saya juga sebelum terjun serius gitu ya, serius menjalani usaha ini dengan berbagai kegiatan aktivitas atau ngurus rumah tangga. Ya saya dengan yang jelas meminta izin dulu sama suami. Kalau seandainya diizinkan, saya mau usaha. Bisa awalnya sih dari salonnya, kemudian saya berkembang ke aneka macam kue kering, kue basah. Saya tuh pelaku bisnis tiap ada event-eventnya gitu ya. Jadi untuk kue nih ada di lebaran Natal juga saya bikin ya, ada pesan-pesan gitu. Karena saya juga kan kursus juga ya, kursus sekolah, kursus itu. Ketika suami mengizinkan, ya oke. Akhirnya saya membuka pesanan untuk kue, kemudian bidang salon juga sambil jalan. Saya pikir gini, kalau saya usaha, kan banyak juga yang ingin kerjasama dengan saya dari di bidang kecantikannya ya. Tapi saya tidak ingin meninggalkan kewajiban saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu di rumah. Jadi saya berusaha untuk tetap usaha itu di rumah saja, dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan. Jadi saya itu terus terang ketika saya usaha di rumah, mau kemanapun, kalau suami waktu dulu masih kerja, saya mau kemana-mana pun saya harus selalu izin suami. Kalau misalkan ini suami ketika zaman dulu waktu mau kerja, sebelumnya saya udah mau berangkat misalkan, ya hari ini ibu mau ada acara karena pelatihan atau apa. Zaman dulu belum ada handphone ya, mau ada acara, boleh nggak? Kalau diizinkan saya berangkat karena saya juga membutuhkan keberkahan ya, keberkahan dari suami kan ya, supaya usaha yang kita jalani itu berkah untuk semuanya. Nah setelah itu
Terus waktu berjalannya, ya udah sekarang mau ceritakan yang sekarang aja ya. Yang sekarang saya itu sama dijalani dengan aktivitas berbagai macam terutama saya itu di lingkungan ya. Kalau keluar itu memang udah jarang. Kalau dulu memang saya tuh jadi wanita panggilan. Wanita panggilan kan saya tuh kalau bidang tadi kan ya mau perawatannya, perawatan badan, perawatan wajah. Saya salah satu pernah dicukur sama potong rambut, termasuk anak saya yang balik. Saya tuh dari dulu sudah berkeluarga tuh kalau mau kemana-mana saya bawa anak. Saya tuh bawa anak nih, kan anak saya nih 2. Yang satu misalkan sekolah pagi-pagi, yang kakaknya sekolah siang. Ini yang duluan pulang kan yang pagi. Gimana Bun? Manage waktunya Bun? Betul. Penting juga ya untuk mengatur waktu. Gimana nih caranya? Besok kita mau ada acara, ada kegiatan, misalkan des pengantin. Des pengantin. Sementara ini suami harus dipersiapkan juga sebelum berangkat kerja. Anak-anak pun begitu. Besok. Oh siap. Oke. Pertanyaan kembali. Terganggu. Oke. Nah, maaf tadi ada iklan sedikit di luar kendali kita ya, Ibu-ibu. Nah kita lanjutin lagi nih. Ini partnya udah seru banget nih. Tadi Bunda ini dengan segala kesibukannya dari pagi saya jadi mempersiapkan untuk besoknya itu dari malam ya Bun ya. Nah, bikin katanya disupport full of love sama suami sama anak-anak. Nah berarti kan sibuk banget tuh. Masih sempat masak Bun? Masih bisa. Keren banget Bun, hebat banget. Karena kalau aku udah sibuk, aku nggak masak. Nah, oke Bun, gimana tuh Bun? Masak ngatur waktunya tuh gimana Bun? Hebat banget sih Bun. Kalau zaman dulu kan ya, masih jarang yang instan-instan. Nah, iya Bun. Ya. Kalau sekarang kan tapi kebanyakan ya Bun, ada GrabFood juga. Kalau lemari es sudah ada. Ya, lemari es sudah ada. Kebetulan anak-anak saya ini saya didampingi sama ibu juga, tidak terlepas dengan ibu ya. Oh, karena nenek mungkin ya anak-anak. Nenek. Oh iya, Ya, karena nenek itu tinggal sama saya. Saya persiapkan sudah diolah ya. Mungkin kalau misalkan kalau untuk yang goreng-goreng kita udah timbulin, tinggal. Kalau sayuran-sayuran gitu sudah dari dibikin gitu. Tinggal mungkin yang itu tinggal menghangatkan. Jadi itu aja yang untuk persiapan makanan anak-anak. Siap ya, seru. Berarti banyak banget pengalaman berharga nih dari Bunda Eni yang bisa diterapkan buat mami-mami zaman now. Berarti ini salah satu contoh Hadijah zaman now ini ya, Bunda Eni nih. Nah, keren banget. Nah, Bu Fitri, aku tuh aku nulis di grup atau misal tentang ngopi ini ya, muslimah berbisnis wainan. Kalau ada pertanyaan boleh japri. Ternyata udah banyak nih. Ada 1000 pertanyaan yang masuk via WhatsApp ya. Ada 1000, Ibu siap menjawab. Nah, ini ada beberapa yang saya rangkum. Dan ini keren banget pertanyaannya. Mungkin ini dialami buat mami-mami yang berbisnis. Tapi sebelumnya nih, sekarang itu kan kondisi lagi pandemi ya, kondisi lagi pandemi gitu kan. Istilahnya banyak orang-orang yang pelaku bisnis yang malah gulung tikar ya. Bener nggak? Tidak bisa dipungkiri ya, dunia banyak yang gulung tikar gitu. Tapi nih yang dia salut dan angkat 2 jempol, kalau boleh 4 jempol nih. Ada beberapa muslimah gitu yang memanfaatkan situasi yang seperti ini, malah mereka bermunculan bisnis-bisnis baru gitu. Itu yang dia salut. Ada teman gitu ya, teman aku dia buka bisnisnya yang namanya garlic cheese bread ada. Terus nih ada nih di Graminaya nih Bu, di RW 12. Nah, ada namanya TNC Collection. TNC Collection. Mereka tuh 2 temenan yang rajin banget bikin yang namanya brand di suasana lagi pandemi kayak gini. Ini keren banget nih. Nih. TNC Collection. Ada iklan dia, ini TNC Collection. Dan ada salah satu gift yang akan diberikan di tim ngopi kali ini. Nah, terus nih ini yang baju yang Lia pakai. Jadi promo deh. Nah, ini baju yang Lia pakai ini juga support dari TNC. Ini keren banget. Model-modelnya bagus karena yang desain itu ibu-ibu muda, Mahmud kalau sekarang ya, mama-mama muda gitu.
pas banget nih baju, enak banget pokoknya, keren-keren lah gitu ya. Jadi pastiin ada pertanyaan dari Bunda Fitri sama Bunda Eni yang akan mendapatkan giveaway. Ini tuh sejadah portable sama maskernya, dibuat dengan cinta kalau dia bilang. Iya, ini ngobrol sama ownernya tuh keren banget lah pokoknya. Nah, ini Bun Fitri pertanyaannya, back to laptop ya. Nah, di Islam, ini pertanyaannya bagus Bunda Fitri. Di Islam kita itu harus memberikan banyak kemudahan. Di mana kita memberikan kemudahan, Allah juga akan memberikan kemudahan pada kita. Nah, terus nih, bener nggak? Aku mau nanya nih Teh Lia sama Bu Ustazah, bener nggak kalau kita banyak memberikan kemudahan pada teman-teman dengan berdagang, tapi sistemnya nganjuk gitu, boleh nggak? Nah, pertanyaannya boleh nggak? Tapi kan ya kalau misalkan bertempo itu kan waktunya lama. Misalkan kalau cash 10.000, tapi kalau nganjuk bisa 3 bulan jadi 15.000. Boleh nggak Bu? Nah gitu, gimana nih? Soalnya mami berbisnis lagi sama tetangga sama temen nggak tega gitu ya, gimana Bu? Silakan. Ya betul ya, itu pertanyaan yang Bagus banget. dan ini banyak terjadi ya, pastilah Bunda Mil ya. Nah ini kalau misalnya dari situ boleh kita sistem kredit ya, boleh. tapi satu hal harus dicatat. Harus dicatat, saling mencatat yang meminjamkan maupun yang pinjamnya. Lebih bagus lagi kalau ada saksi. Ada saksi gitu. Ini bisa Teteh lihat ya, teman-teman itu di surat Al-Baqarah. Ini Di surat Al-Baqarah ayat 282, di mana di situ kalau secara garis besarnya gitu kan, kalau misalnya mengadakan jual beli itu harus dicatat dan kalau bisa ada saksi itu lebih bagus lagi. Karena khawatir kalau misalnya ada salah satu pihak yang lupa, jadi bisa diingatkan. Kadang-kadang kan ya puntennya, ya Bunda ya, ini kan sering kali ada terjadi yang pura-pura amnesia. Nah, eta. Atau misalnya icuk colek, tarsok gitu ya. Nah, itu. gitu. Terus yang masalah yang berikutnya, misalnya boleh nggak dilebihkan? Nah, itu gimana Bu? Boleh, sebatas boleh. ada kesepakatan ijab kabul di antara kedua belah pihak. Oh, ada ijab boleh kabul. ya. Iya. Berarti lama ya kalau misalkan cicil, berarti kan kita ngobrol dulu nih. Ini kalau cash tuh segini. Iya. Tapi kalau misalkan ibu mau tempo harus segini. Betul. Oh, bisa sehari semalam. Bukan ijab kabul. Ijab kabulnya itu misalnya sepakat iya. saya jual kalau misalnya cash segini, tapi kalau misalnya di kredit segini. Kalau misalnya kedua belah pihak setuju, ya langsung It's okay, berarti boleh ya. Betul gitu. Gitu, jadi diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya ada istilahnya asal kedua belah pihaknya itu saling setuju. Boleh. Yang nggak boleh itu kalau misalnya apa yang tidak ada kesepakatan, memaksakan gitu, karena itu yang tidak boleh gitu ya. Nah tinggal misalnya dia harus yang meminjam itu harus istilah nama apa ya, yang tadi yang dikatakan apa, percaya ya, menjaga kepercayaan itu. Soalnya ini pernah saya pengalaman waktu saya produk baju gitu ya, baju muslimah itu 10 tahun yang lalu. Itu ternyata yang namanya kepercayaan itu sangat sulit sekali. Tapi kalau kita bisa menjaga kepercayaan itu, orang akan percaya terus sama kita, insya Allah gitu. Dan itu saya pernah merasakan pengalaman pribadi ketika saya jualan baju gitu ya, atau kerudung. Itu saya ada salah satu toko langganan saya di Tamim dan di King. Waktu King belum kebakaran gitu. Itu ada namanya toko sandang si Mpok Nate gitu ya. Kalau saya belanja dulu mah kalau misalnya 500.000 teh penuh gitu ya, bawa kresek penuh gitu. Pernah itu pas saya lagi belanja milih-milih gitu ya kain, pas uangnya teh kurang. Kok berapaan gitu ya, kata si teh, ini segini. Kok kayaknya uangnya kurang gitu ya. Udahlah kok saya yang barang yang itu, kain yang saya beli tadi ini aja sesuai. Kata simpelnya gini, Bunda, udah bawa aja. Ih, kok saya nggak bawa uangnya sih baru segini tuh, lihat kok ini gitu ya, saya cuma bawa parkiran aja sama bensin. Udah bawa saja, kata udah bawa aja gitu. Engkaunya sampai bilang begitu. Aduh kok udahlah, saya sampai bilang gini, kok kalau engkau percaya sama saya, ini saya simpan cincin saya, saya buat jaminan gitu. Singkongnya tetap nolak, udah nggak usah. Nah ini bagi saya itu ada suatu kepercayaan dia kepada saya. Jadi akhirnya saya berjanji, kok kalau engkau percaya sama saya, insya Allah saya minggu depan kesini lagi. Dan saya tepati gitu kan. Nah pas kebetulan
minggu depan lagi saya belanja sambil melunasi yang lidahnya si info yang satunya lagi. Tapi saya bilang, kok saya kemarin belanja kain sama si info yang satu lagi uangnya kurang, ini catatannya gitu ya, tolong nanti bilangin dia ke si info yang satu lagi gitu. Oh iya gitu. Dan itu ternyata berkesan gitu ya, karena dengan menjaga kepercayaan itu insya Allah kita tidak akan istilahnya mah kelanjutan usaha kita akan maju. Nah termasuk sekarang juga karena apa saya kesibukan seperti itu ya, saya lebih banyak mengajar gitu, mengajar keterampilan. Karena saya bulan kemarin itu belanja ke Tamim, itu si pegawai yang di Tamim itu yang ngomong, ibu kamana wae kayak gitunya. Ya, ini ibu kamana wae itu artinya ini ibu DK ini dikangenin dan sering belanja ini ketahuan ini. Ya gitu. Ibu kemana wae ih cenah gitunya dalam belanja gitu. Ah kata saya sok gitu enggak ya gitu. Ah belanja ge cek tara dibungkusan gitu. Oh cenah seru gitu. Sok oh akhirnya sok akeh di diskon gitu. Bener nih gitu di diskon iya kata. Itu salah satu tip kita berbisnis itu saling menjaga kepercayaan. Ya. Berarti kalau dari keterangan Bu Ustazah ini berarti ternyata untuk komitmen ya deal-dealan berdagang itu bukan hanya dengan sesama muslim nih. Walau dengan non muslim pun kita harus memang ada adabnya berarti ya. Harus kedua belah pihak itu saling menyetujui. Betul. Gitu ya. Oke deh. Nah, nyambung nih pertanyaannya. Ini ada 10.000 pertanyaan. Sama banyak ini bisa sampai subuh ini ya, kopinya nggak sampai setengah jam. Nah ini lanjutan dari pertanyaan yang kedua nih Bu Ustazah nih, Bu gimana nih Telia tolong titip ya ke Bu Ustazah nih, gimana nih mengatasi konsumen. Nah ini pasti dialami sama mama-mama juga nih, bagaimana mengatasi konsumen yang nganju. Bayarnya lama, ini lamanya A-nya panjang, Harus bareng-bareng juga nih. bayarnya lama, ini A-nya panjang banget sampai ke sebelah sana. Terus kadang mereka sok pura-pura amnesia, bikin kita yang jualan jadi emosi jiwa. Gimana itu mengatasinya Bu Ustazah? Dan gimana buat kita nih para pelaku bisnis membuat itu tuh jadi bersabar katanya gitu. Oke. Silakan Bu Ustazah. Ya, saya ini dulu ya. Yes. Coba pengalaman Nah. kalau ada yang kayak gitu gimana Bu? Nih saya pengen dulu Bicara yang sekarang aja ya. Oke. Ya, apa-apa. Kita sharing aja. Yang saya kelola. Yang Bunda dulu, nanti ada pertanyaan berikutnya buat Bunda nih. Bunda gimana nih kalau misalkan ada yang kalau ada yang lanjut ada pengalaman yang lanjut lama SMA ya, pura amnesia gitu. Jadi bikin emosi jiwa. Bagaimana kita untuk mengatasi seperti itu biar kita aduh ya Allah sibuk sabarkeun. Nah kayak gitu. Gimana Bu? Caranya mudah saja. Oke. Mungkin ketika ada beberapa hal ya, ada beberapa kemungkinan ketika orang tersebut meminjam dia belum bayar. Satu, dari janji misalkannya yang dijanjikan tanggal sekian. Ketika sudah waktunya tanggal sekian belum bayar nih, belum bayar kita tanyakan. Atau kalau tidak ditanyakan, tempo lah sehari atau 2 hari baru ditanyakan. Bu atau Pak, misalkan ada ibu bapaknya, Bu atau Pak, maaf ya, saya mau tanya kan kemarin janji gitu. Diingetin nih sama Ya, Bunda ya. diingetin. Oh maaf Bu, saya kemarin ada kendala, entah anak itu sakit atau apa, jadi uangnya terpakai dulu. Nah, ketika saya nggak tagih lagi untuk yang berikutnya, jedanya sebentar, ya langsung nggak seminggu. Kalau Bunda tuh dari janji awal dikasih waktu seminggu. Ya seminggu udah biarkan seminggu. Nah akhirnya setelah seminggu nggak ada, saya tanya lagi, pasti tetap jawabannya kaditu kadieu. Oke. Jawabannya kaditu kadieu. Bahkan istilah sudah dilupakan, kita ikhlaskan saja. Kita ikhlaskan. Ya tentunya kalau misalnya kita lihat dulu nilainya ya. Misalkan nilainya itu kita tidak terlalu gede, masih ini ya sudah nggak apa-apa, diikhlaskan aja. Doa ke Allah. Ya Allah berilah aku rezeki yang melebihi dari yang dari dianjurkan gitu misalkannya. Berarti dari jalan yang lain, dari arah manapun
Iya udah ada itu, tapi kita harus ikhlas, harus ikhlas, lupakan saja. Sampai suatu waktu pernah juga begini ya, ini pengalaman ibu saya almarhum, karena almarhum ibu saya juga dulu pernah membantu orang-orang yang membutuhkan sesuatu barang. Kalau zaman ayeuna mah berenang kredit, sampai ibu saya sudah pensiun, sampai ibu saya sudah meninggal, berapa puluh tahun lamanya tidak dibayar sama seseorang. Nah, itu saya agak merinding karena memang ini bukti nyata. Ibu saya tuh mengikhlaskan, jadi saya juga mungkin mencoba dari ibu saya, pengalaman ibu saya seperti itu, mengikhlaskan. Akhirnya sampai ibu meninggal pun belum dibayar-bayar. Nah, setelah meninggal mungkin dapat informasi dari yang lain bahwa ibu saya meninggal. Sampai ibu saya meninggal itu tahu. Jadi ingat karena kita tahu. Akhirnya alhamdulillah dibayar berapa puluh tahun, ada 30 tahunan, Padahal itu udah diikhlaskan. itu sudah diikhlaskan 30 tahun. Dia karena mungkin berat juga ya, lama nggak ketemu 20 tahun, tapi dengan orang yang bersangkutan masih ada sangkut paut, ada hubungan masih jadi ketahui. Jadi itu intinya berbesar hati, ikhlaskan, berbesar hati dan ikhlaskan. Oke. Ya. Nah ini menarik banget nih, berbesar hati dan ikhlaskan. Nah tadi kan di awal akan ada giveaway-nya keren banget dari TNC Collection. Ini produk Mahmud nih, Mama Muda berdua nih, ini best friend RW 6 kalau nggak salah ya, Gria Winaya juga. Pertanyaannya adalah, siap-siap. Pertanyaannya adalah, sebutkan prinsip bisnis dalam Islam yang dicontohkan oleh Siti Khadijah. Sekali lagi ya, sebutkan prinsip dagang yang diajarkan Khadijah di dalam Islam. Oke ya, ini menarik banget. Nah, sekarang dilanjut, berarti tadi kalau misalkan ada yang konsumen amnesia nih, pura-pura amnesia, berarti contoh dari pelaku bisnis nih Bunda Eni ini adalah berbesar hati, ikhlas ya, ikhlas, karena dia berdoa aja katanya semoga diganti dari arah manapun dengan nilai yang lebih dari yang dipinjam, yang dianjurkan gitu. Nah, sekarang nih dari kacamata Islam nih, Bu Ustazah, kalau tadi kata Bunda Eni dilunaskan, kalau dilunaskan itu kita harus ini nggak sih Bun, jabat tangan dulu nih biar oke nih saya ikhlasin, jangan masa udahlah gitu atau gimana? Ya betul gitu ya sih. Gimana? Memang betul tadi yang dikatakan oleh Bunda Eni gitu. Kalau misalnya kita menghadapi orang yang udah mandul, ternyata amnesianya parah, betul gitu ya. Salah satu untuk mengobati kita itu ya, memang sih kita harus menguatkan mental dulu ya. Dari awal tuh menguatkan mental dulu. Mungkin pahit-pahitnya misalnya dia tidak bisa bayar, ya sudah saya ikhlaskan, diikhlaskan, ikhlas-ikhlasan seperti yang tadi katakan Bunda Emi gitu ya. Yang pertama, yang keduanya kita berharap cukuplah Allah saja yang akan mengganti gitu kan rezeki kita dari dia itu. Mungkin bisa jadi Allah gantikan dari rezeki yang lain, yang mungkin bisa jadi yang tidak terduga, yang tidak terduga. Nah, cuman gitu ini pesan gitu ya, pesan bagi yang berhutang gitu ya, berhutang, tolong kalau misalnya boleh mengutip gitu ya, hutang itu istilahnya kan muamalah ya, bagian muamalah hubungan manusia dengan manusia gitu, hablum minanas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya hutang, diusahakan sebelum kita dijemput ajarnya lunasin dulu. Jangan sampai kita meninggalkan hutang, karena hutang itu bisa menghalangi gitu ya, menghalangi ketika kita akan, meskipun kita misalnya seorang hamba Allah itu solehna misalnya, tapi kalau dia misalnya punya hubungan muamalah dengan manusia kurang bagus, contoh hutang ini, maka itu akan terhalang, tidak bisa gitu kan, tidak bisa bertemu istilahnya gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau misalnya orang yang meninggal ketika akan diberangkatkan ke pemakaman, biasanya kan suka ditanya ya,
mangga para wargi gitu kan, kalau misalnya ada yang kan seperti ditanyain ya, silahkan berhubungan kepada keluarga yang bersangkutan ya, ke ahli warisnya. Ahli waris kumaha pami misalnya ayah negara pada siap untuk, nah itu artinya apa gitu, untuk meringankan si orang tersebut gitu kan. Kenapa? Allah tidak akan membukakan bagi orang yang punya hutang, karena itu hubungannya dengan manusia. Kalau masalah ibadah kan hubungannya kita dengan Allah saja gitu kan, hablum minallah, itu hubungan kita dengan Allah. Tapi yang namanya hablum minanas itu harus diselesaikan dengan manusia gitu. Sebelum kita dijemput ya, Jadi kalau misalnya kita berhutang, nyemut heula kalau bisa jangan sampai kita jangan aduh kumaha gitu kan. Nah, sebenarnya gini ya Bu, mau sekarang atau mau besok udah tetap dibayar juga gitu. Dan sebetulnya kadang orang kita tuh kayaknya gemes aja, gemes, jadi penasaran aja gitu kalau nggak lanjut kayaknya dia. Dan hutang itu juga sebetulnya kan kalau lebih bagus mah gitu ya, kalau misalnya secepatnya, karena bisa itu ada yang mengatakan hutang itu bisa menjadi penghalang bagi rezeki kita gitu. Bagi rezeki kita bisa jadi gitu kan, kita akan dapat rezeki yang ini, tapi karena kita punya hutang, karena hutang itu kan hak punya orang yang menghutangi, misalnya bunda ini gitu kan. Nah ini bisa jadi gitu kan, ketika dia hutangnya belum terbalaskan kepada terbayarkan kepada bunda ini, bisa jadi rezeki dia itu tersendat-sendat gitu. Nah ini harus kita evaluasi, kenapa ya kok rezeki saya teh itu harus dievaluasi. Mungkin gini juga ya, misalnya kita pengen diperlakukan seperti apa, berarti kita harus memperlakukan orang lain itu seperti apa dulu. Ya bener ya Bu ya. Iya. Kalau kita misalnya nggak suka, kita jangan lakukan seperti itu. Betul. Itu udah sunatullah ya. Nah ini juga kalau misalnya tadi yang seperti kata Bunda, lihat kondisi seperti itu, ya udah, ya itu yang di awal kita menyiapkan mental, ya kalau misalnya ditagih masih kene icuk colek misalnya gitu ya Bunda ya, icuk colek. Dua kali kita, kalau saya suka ngasih gini, mun orang Sunda macam nista baca utamanya, nista baca lah, mun desa utama ya sudah berarti itu bukan rezeki saya. Ya Allah, mudah-mudahan kita doain aja, dan kita juga doain juga mudah-mudahan ya Allah dia dikasih kemudahan gitu kan untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Paling begitu aja gitu ya. Keren banget Ibu yang tadi nanya, udah kejawab panjang banget sama dijawab sama saja. Berarti bersabar, ikhlas ya, karena akan diganti dengan rezeki yang lebih dari arah manapun. Dan buat yang berhutang nih, hati-hati juga, karena hablum minallah ya, hablum minanas itu harus selesai sebelum kita dijemput. Oke, sekarang nih, Lea mau nanya lagi sama ke Bunda ini. Nah, Bun, kan Bunda ini ada dong, Bun, ada 500 pertanyaan lagi buat Bunda ini. Nah, Bun, tadi itu kan Bunda pelaku bisnis. Nah, ini yang Lea salut ini nih, di tengah kesibukannya, ternyata nih, Bunda ini juga menggagas grup jual beli di lingkungan RW 14. Beliau tuh mengasuh mami-mami, iya di luar Brawijaya juga ada Bun. Menggagas ya. Beliau ini adalah menggagas grup jual beli di lingkungan RW 12 14 sama di luar Brawijaya juga, mengasuh mami-mami yang berbisnis. Kenapa sih Bun? Bunda tuh mau gitu nambahin kesibukannya menggagas itu. Kenapa sih Bun? Atas faktor apa? Silakan Bu. Terima kasih. Berawal dari postingan. Berawal dari postingan ke grup, tetapi yang melenceng dari tema. Setelah itu lirik kiri lirik kanan, lirik kiri lirik kanan maksudnya lihat emak-emak yang berbisnis ya, yang berbisnis. Saya pikir kenapa tidak dibikinkan grup khusus untuk memenuhi kebutuhan di lingkungan, minimal lingkungan kita ya di komplek, untuk mempermudah beliau membutuhkan sesuatu. Akhirnya terbentuklah grup jualan dan jasa itu. Sekarang ada anggotanya sudah mencapai 220 ya, 220 itu sudah berjalan 2 tahun lebih saya buat itu. Nah ketika sudah terbentuk, saya jadikan dulu admin tuh, semua anggota jadikan admin biar dia juga merekrut. Karena kan saya tidak hafal semua, tidak punya nomor kontak semua. Jadi saya jadikan admin, mereka merekrut teman-teman yang jualan. Grup ini juga tidak hanya penjual saja ya, tapi konsumen pun ada di situ. Bahkan antara produsen dan produsen itu, pedagang dan pedagang itu saling membutuhkan kan.
saling membutuhkan. Nah, setelah itu udah nih sudah terbentuk, sudah admin yang lain termasuk kedepannya saya stop jadi adminnya, jadi yang jadi admin sekarang saya. Nah, terinspirasi lagi dengan penjual-penjual, pedagang-pedagang yang di lingkungan kelilingan tahu, dagangan sayur. Sebentar. Yang berjualan Keliling di komplek. sama udah di-hire untuk masuk ke grup jualan dan jasa. Ya, jangan ditanya dulu, tapi kan mau nggak saya bikin grup ini, grup jualan daripada kelilingan aja ibu. Di samping itu ya, yang nggak punya ini coba masuk grup. Jadi kan tahu, saya kasih tahu aja sama saya teh. Yang kasih tahu di share itu jual tahu dan sebagainya, kenalan dulu biasa dengan yang anggota itu. Jadi di grup itu ada daftar menunya, ada daftar menu. Setelah pedagang-pedagang masuk, kasol sepatu oke aja. Sol sepatu ada loh. Ya ampun, ini lengkap banget di grup jualan dan jasa ini ya. Di luar komplek pun ada pedagang-pedagang yang seputaran, bahkan yang paling jauh ada di Sinanglaya. Di Ciatel ada. Ciatel ada. Oh, Asamanik ada di luar itu ada, tetapi yang di luar itu dibatasi ya, karena mungkin yang mereferensinya saya harus tahu dulu, harus kenal, jadi saya juga nggak sembarangan masuk. Berarti seleksi internet ada ya? Ada. Untuk menjaga ketidakharmonisan antar grup. Ya, antar grup. Tentu dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang ada di grup harus dipatuhi. Ya terinspirasi dari itu, wah ibu-ibu di sini hebat, tapi nggak ada, bukan ibu-ibu saja loh, ada bapak-bapak juga. Bapak-bapak juga ada yang ikut gabung, yang ikut jualan. Bahkan tidak sedikit yang terbantu dari grup itu, yang saya yang jualannya yang terbantu, yang konsumen juga ada yang terbantu. Apalagi kemarin di masa-masa corona kan tidak boleh keluar PSBB dibatasi, lockdown gitu. Ini kan sistemnya delivery service di grup ini. Jadi kan orang mempermudah konsumen kita memudahkan akses untuk belanja ya Bun ya. Jadi semua kebantu. Apalagi di masa kemarin lebih pecah-pecah. Itu uang tahu itu yang Mang Edi itu bukan Bun? Nah, ada dua bagian nih. Yang pagi-pagi saya masukkan ibu-ibunya. Ibu Resi namanya di rumahnya di Giri Mekar. Si Mang Edi saya panggil Mang Jepri ya. Jadi dulu ketika dia jualan saya panggil si Mang Jepri. Nah dia yang sorenya. Jadi ada dua pedagang tahu yang masuk. Iya. Berarti jadi digagas karena ketidaksengajaan dan untuk mengumpulkan mami-mami yang kreativitas tanpa tinggi ya Bun ya, jadi buat dikumpulin gitu. Dan ternyata si grup ini juga memfasilitasi buat kita yang pengen beli daripada keluar ya Bun ya. Jasa servis ada. Jasa servis apa aja tuh Bun? Servis elektronik, jok kursi, jok motor, jok mobil, ada, pokoknya semua ada. Silakan ke Bunda Eni. Ya, oke. Nah, ini di nomor ini. Nah, nanti ada nomornya. Ya. Nah, Bu Ustazah, ini ada giveaway lagi nih, tapi sekarang pertanyaannya adalah dari Bu Ustazah. Ini dong pertanyaannya dan masih PNC Collection. Ya, silakan Bu Ustazah pertanyaannya. Pertanyaannya apa ya? Iya. Dari yang tadi mungkin yang disampaikan. Boleh, silakan. Jadi pertanyaan mungkin dari saya ya. Wanita yang terbaik di masa itu siapakah? Itu aja, yang singkat aja. Wanita yang terbaik di masa itu. Tadi kan udah di awal. Iya. Saya boleh jawab nggak Bu? Boleh. Ya, berarti pertanyaan dari Bu Ustazah adalah siapa wanita terbaik di zamannya? Iya. Ya, itu udah memotong ya. Iya. Adalah Banyak tagline. tadi di awal banget. Ya, tagline Cluenya ada. Iya. Dari awal. Ya, gitu. Dan karena ini ngopi, ngobrol perkara Islam, udah, kopinya juga ada nih Bu Ustazah. Bun, silakan Bun dicicipin kopinya sambil baca lagi nih pertanyaan berikutnya untuk Ibu Ustazah. Mangga silakan. Ini dari tim ngopi yang sudah menyediakan yang manis-manis. Kalau manis ya minta ini. Ya. Kalau ya saya sudah manis. Jadi ada manis. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih sama Bu Ustazah. Ada dua pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya keren juga. Bu
Bu Ustazah, aku mau nanya dong, sebagai emak-emak berbisnis, sebagai emak-emak berbisnis, kadang bisnis lancar, rumah berantakan. Boleh nggak sih Bu Ustazah? Ya, jawab. Prioritas yang mana nih? Mungkin itu ya. Silakan. Perasaan ini ya nyambung juga dengan bunda ini yang tadi dan perasaan tadi dijawab juga ya sebetulnya. Silakan. Bagaimana intinya sih di membagi manajemen waktu yang tadi yang dikatakan oleh bunda ini juga kuncinya sih di manajemen waktu. Nah itu kalau sama saya juga waktu pernah menjadi konveksi gitu ya dulu. Nah, sama di manajemen yang kata Bunda ini katakan itu manajemen waktu gitu kan. Dan yang paling utama itu adalah izin dari suami. Karena begitu suami itu yang paling utama. Kalau misalnya kita tidak dapat izin dari suami lah maksa gitu. Tapi kita harus dengan cara yang lain gitu kan. Ngerayu aja budaya gitu, cekak salamah gitu. Tapi bagaimana kalau tapi menurut saya sih selama itu misalnya niatnya baik, masa sih suami nggak ngedukung gitu ya, pasti gitu ya. Cuman istrinya menghasilkan juga ya. Betul. Cuman kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi itu suami saya mah begini, sok boleh gitu ya, misalnya aktif keluar atau mau jaga hobi gitu ya, hobi atau karir gitu ya. Syaratnya apa? Rumah eta gitu ya. Jadi kuncinya sih betul rumah dulu gitu ya. Rumah harus didasarkan. Dan memang kan kewajiban kita sebagai fitrah wanita gitu ya. Itu kan di rumah dan kodratnya kan mengurus suami juga mengurus anak gitu kan. Anak kan ibu itu kan sebagai madrasatul ula ya, sekolah yang utama bagi anak-anaknya. Silakan berkiprah gitu kan, berbisnis seperti Khadijah, tapi Khadijah juga kan tidak meninggalkan keluarganya. Dia sebagai seorang istri juga sebagai ibu bagi anak-anaknya gitu ya. Tetap bisnis dia gitu ya, tapi jangan sampai bisnisnya dulu gitu ya, tapi rumah hancur minah gitu. Nah, berarti kan ada yang salah di situ. Ada yang salah mungkin bisa jadi di manajemen waktunya. Jadi tetap kunci utamanya itu adalah yang pertama izin suami dulu, yang kedua manajemen di waktu. Manajemen di waktu gitu ya, insya Allah kan. Tadi udah sebetulnya kan yang dibahas sama Bunda Eni tadi ya, Bunda Eni bagaimana kita ketika mengatur waktunya. Oke, berarti manajemen waktu sama ridho suami ya. Oke, nah ini ada kemarin itu nggak sih kemarin ya, untuk buat yang pengen ngasih pertanyaan-pertanyaan, tapi ada ini nih satu, ini pertanyaannya bagus banget, pertanyaan apa? Dia tuh ngasih tips nih dari Ibu Indrawati, ini bagus banget nih. Katanya sedikit sharing, sharing sesama pedagang nih Teh Lia. Kata beliau nih ya, ini buat tipsnya nih. Kalau mau berdagang harus banyak yang namanya teman, harus banyak teman, bener ya Bu ya? Banyak teman, bener banget ini. Terus senyum, jangan lupa senyum, sama mudah berkomunikasi, bener banget ya? Senyum, ramah, mudah berkomunikasi gitu. Terus kalau misalkan teman nggak jadi beli, ya kita senyum aja bangga. Iya, ngomong biasanya siapa tahu dia nggak beli hari ini, mungkin esok lusa. Nah, ini juga titipan sponsor juga nih, ternyata Ibu Indrawati ini, Mama Uki, udah itu kan di Kardinal ya, dia itu banyak banget produk Kardinal, katanya nih buat mama-mama nih ya, yang jago bisnis, yang kreatif, kalau misalkan mau beli yang namanya Kardinal, bisa dicek di IG Kardinal ID. Harganya bisa pakai nicknya, nick itu nomor induk karyawan ya, dikasih special price buat yang pengen Kardinal. Terus nih itu dari Bu Indrawati, terus ada yang dari, nah ini nih mama berbisnis juga, ini lihat salut ini sama teteh yang satu ini, dia punya balita, belum balita ya, mungkin 2 tahun ya, masih balita. Oh ya balita, maksud aku balita. Dia itu bisnis juga, dan katanya teh mohon dipromoin. Nah, promoinnya apa nih? Tuh, ada Tupperware. Jadi kalau misalnya mau beli Tupperware, boleh sama Teh Lini, daster sama roll Gucci. Oke deh. Ada tambahan sedikit. Oh ya, siap. Bisa ada tambahan sedikit. Siap. Mungkin di era digital sekarang ini ya. Nah, oke Bu. Ya di era digital sekarang ini. Mungkin kita harus menguasai media sosial, ya, karena mau tidak mau sekarang zaman sekarang itu
media zaman now itu kita jangan gaptek tuh hilang. Bener. Soalnya kalau misalkan kita nggak belajar untuk di media sosialnya, memang betul usaha itu akan bisa mati kan. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi yang Betul. Aduh, Les suka banget nih tagline yang Bunda Eni. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Jangan sampai handphonenya high tech, tapi pemikiran kitanya low tech. Aku mau bilang low, ternyata low tech, bener banget ya. Mama mau zaman now ini mesti smart ya, smart. diulik lah, dimanfaatkan. Bener. Gak ada yang istilah nggak bisa, bukan nggak bisa, tapi kita belum berusaha aja ya. Jadi kira-kira, kalau saya nih ada tips ya, kita punya handphone itu isi handphone itu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau nge-download tuh ya aplikasi-aplikasi yang merupakan bikin kita makin canggih ya, makin jadi. Jadi kalau yang terperang rumah nggak usah diupload. Kalau TikTok boleh nggak, Bun? Kebetulan saya tidak ya. Tapi kalau misalkan aplikasi itu digunakan untuk siar, bisa aja. Bagus juga. Yang bermanfaat lah. Yang paling manfaat ya. Oke. Pakai siar Islam dan dakwah ya. Siap. Nah, tadi ada 2 giveaway dari TNC Collection. Ada sajadah portable sama masker. Yang dapatnya siapa sih? Ada nih di sini. Yang dapatnya adalah yang Saya. yang jelas bukan kita. Yang pertanyaan adalah ada Bu Inggit. Selamat Bu Inggit. Kasih tepuk tangan dulu buat Bu Inggit. Selamat Bu Inggit. Punya masker baru sama sajadah baru yang bisa dibawa pergi. Karena sekarang bawa saja. Kalau dulu kita pergi tuh cukup dengan bawa mukena saja. Sekarang mah plus sajadahnya. Yang pertama Bu Inggit nih. Yang kedua adalah Ibu Neng Sri. Nah, ini yang kenal juga dan dia juga pelaku bisnis. Neng Sri apa, Bun? Dia jualan Oriflame juga. Ada di grup. Dia punya saya. Jadi nih buat ibu-ibu, gini kalau wah ya mau pengen ini pelaku bisnis nih. Yang pengen perawatan Oriflame, Swedia dari Swedia, from nature ke Mulia. Ya, oke. Kayak bisik-bisik Dikasih special price kalau buat bungkus saja. Ya, oke. Masih ada waktu? Gimana? Nah, oke. Siap. Oke. Nah, sekarang nih buat Bu Ustazah nih untuk menutup kopi kita kali ini nih, dikasih sedikit aja yang bikin mama-mama, mami-mami, emak-emak zaman now ini bisnis sekarang tuh it's okay loh gitu. Jadi kira-kiranya kayak gimana nih? Sedikit aja tapi buat kita makin strong buat melakukan bisnis. Ya, jadi pesannya gitu ya, kalau boleh saya menyimpulkan gitu ya. Jadi kesimpulannya buat para muslimah boleh berbisnis gitu ya. Dengan catatan tadi gitu ya, harus izin suami. Yang kedua manajemen waktu, dan yang paling penting lagi kalau misalnya berbisnis jujur. Jujur dan amanah gitu. Jujur dan amanah buat kita sebagai pelaku bisnis. Ya. Oke. Nah, nggak terasa nih. Ternyata yang namanya ngopi itu waktunya dibatasi sore-sore kita ngobrol-ngobrol santai tapi syarat ilmu. Nah, jangan lupa nih buat ibu bapak yang sudah menyaksikan ngopi ini, jangan lupa di subscribe, di follow Masjid As-Siddiq Official, di IG-nya juga, Facebook-nya juga, biar kita tuh siar itu nggak hanya di dalam masjid aja, tapi bisa antero ya, sejagat raya gitu ya. Itu terus nih mungkin ada beberapa pertanyaan nih, ini di mana sih? Kalau kemarin kita kopinya tuh di luar gitu ya, view-nya ini di mana sih? Nah, ini tuh adalah di lantai 2 Masjid As-Siddiq. Nah tuh, ini kok ini belum rapi ya masjidnya? Belum, karena ini lagi dalam proses renovasi. Masjid As-Siddiqnya lagi dipercantik nih. Nah, buat ibu sama bapak nih yang menyaksikan ngopi kali ini, masjidnya pengen ikutan kontribusi nih di Masjid As-Siddiq, boleh banget donasinya. Kita masih buka buat lelang renovasi As-Siddiq. Itu di nomor rekening sekian-sekian, kita nggak hafal, nanti bisa di scan di barcode-nya, boleh banget. Kita masih buka nih buat ibu sama bapak untuk berdonasi. Nah, mungkin sekian dulu dari kita. Jangan lupa nih saksikan ngopi edisi berikutnya setiap hari Minggu 4:30 sore dengan tema
yang berbeda, tentunya akan lebih menarik setiap minggunya. Ini keren banget pemretnya Mopi, ngasih ide-ide itu kece banget. Jangan lupa ya, nonton lagi, pastikan lagi akan ada giveaway berikutnya. Nah, karena ini adalah prosedurnya, coba tahu nih setelah nonton ini, saya lihat kan dong buat Mopi minggu depan, aku mau dong giveaway-nya. Nah, boleh banget ya. Oke, dari kita bertiga nih, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangga di samping sedaya.